told your friend you're not okay? And tell me what's wrong. Kronologi perceraian Sule dengan Natalie Holzscher. Natalie Holzscher secara mengejutkan telah melayangkan gugatan perceraian terhadap Sule. Sinyal bahwa rumah tangganya tak lagi bisa dipertahankan lagi semakin menguat. Gugatan perceraian itu dilayangkan Natalie Holzscher ke Pengadilan Agama Cikarang pada 3 Juli 2022 lalu. Pihak Pengadilan Agama kemudian telah memverifikasi gugatan tersebut dengan nomor perkara 2145 PDTG 2022 Pak Cikarang. Bahwa betul Pengadilan Agama Cikarang telah menerima gugatan yang berupa ekor. Jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holzscher yang telah menguasakan kepada Maja Besar Surya menggugat Sutisna, kata Panitera Pengadilan Agama Cikarang, Maman Suherman dilansir dari tayangan YouTube Sambal Lalap pada Kamis, 7 Juli 2022. Berikut kronologi pernikahan Sule dan Natalie Holzscher hingga berujung perceraian. Pada tahun 2012 Sule dan Natalie syuting bareng dalam program Usman 77. Pada tahun 2020, keduanya kembali dipertemukan saat kolaborasi dalam pembuatan konten untuk YouTube Natalie. Dari situ keduanya menjadi akrab. Sule mulai terang-terangan menunjukkan ketertarikannya kepada Natalie Holzscher. Akhirnya, setelah komitmen untuk menikah, Natalie pun pindah keyakinan. Di bawah bimbingan founder Mualaf Center Indonesia, Stephen Indra Wibowo, Natalie pun mengucap 2 kalimat syahadat pada 22 Agustus 2020 pada pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Setelah viral, Natalie mengaku kalau dirinya mualaf bukan karena menikahi Sule, tapi sudah berencana pindah agama sejak tahun 2010. Setelah mualaf, Natalie mengubah penampilannya dengan berhijab. 3 bulan kemudian, Natalie dipersunting Sule dengan mahar berupa emas 75 gram, uang tunai 200 juta rupiah, dan seperangkat alat salat. Pernikahan mereka berlangsung di Samara Resto, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 15 November 2020. Setelah menikah, rumah tangga mereka tampak bahagia. Beberapa bulan kemudian, rumah tangga keduanya mulai diguncang kabar kurang baik. Natalie minggat dari rumah Sule dengan alasan menenangkan diri. Seminggu kemudian, Natalie balik ke rumah Sule. Pada Sabtu, 11 Desember 2021, malam, Natalie melahirkan anak pertama, laki-laki, melalui operasi sesar dan diberi nama Adzam Adriansyah Sutisna. Setelah Adzam Adriansyah Sutisna sudah berusia 3 bulan, satu persatu anak Sule, Rizky Febian dan Putri Delina, pindah rumah. Diketahui, Sule telah memiliki 4 anak dari pernikahnya terdahulu dengan Lina Jubaedah. Keempat anaknya itu, Rizky Febian, Rizwan, Putri Delina, dan Ferdinand. Selama pernikahan, hubungan Natalie dengan Putri Delina kerap naik turun. Kadang akur dan kadang berkonflik. Pada 5 Juni 2022, Putri Delina curhat di podcast Maya Estianti. Putri Delina mencurahkan isi hatinya tentang hubungan dengan Sule dan sang ibu sambung, Natalie Holzscher. Hubungan keluarga Sule antara anak dan ibu sambung pun semakin memanas. Saling sindir melalui media sosial tak terelakkan. Pada 21 Juni 2022, Natalie Holzscher hadir di podcast Uya Kuya. Hal itu seolah untuk membalas curhatan Putri Delina. Dalam podcast tersebut, Natalie Holzscher mengungkapkan keluh kesahnya menjadi ibu sambung bagi anak-anak Sule yang kini telah beranjak remaja. Di situ terungkap juga, jika Natalie telah minggat kedua kalinya dari rumah Sule. Putri Delina dan Natalie kembali saling balas di media sosial Instagram. Paling miris lihat orang dikit-dikit ada masalah langsung minggat, kata salah satu akun. Lalu ditanggapi Putri Delina, gak boleh juga kan kayak gitu, harusnya diselesain. Tak disangka, Natalie Holzscher kemudian membalas komentar Putri Delina dengan nada cukup ketus.
Putri Delina, iya benar, dan anak gak usah ikut campur karena gak tahu penyebabnya, ya kan? Hubungan keduanya pun semakin memanas. Natalie kembali hadir di podcast Melanie Ricardo pada 27 Juni 2022. Dalam podcast tersebut, Natalie Holzher membantah jika dirinya minggat atau kabur dari rumah Sule. Bukan kabur, kan di media kan ditulisnya kabur, minggat. Sebenarnya lagi pengen sendiri dulu, lebih bertanya dengan diri gue sendiri, kata Natalie Holzher. Namun, dia memilih untuk pergi menenangkan diri. Aku orangnya gak bisa banyak berdebat, lebih baik cooling down dulu. Aku pergi dulu sebentar, refresh otak dulu. Kalau udah turun ya udah, kata Natalie Holzher. Biduk rumah tangga sepertinya tidak tertolong lagi. Natalie Holzher resmi mendaftarkan gugatan cerai pada Sule melalui kuasa hukumnya dengan nomor perkara 2145 PDTG 2022 Pak Cikarang. Gugatan cerai telah diverifikasi Pengadilan Agama Cikarang tanggal 5 Juli 2022. Kabar Natalie Holzher menggugat cerai Sule dibenarkan oleh Maman Suherman selaku panitera Pak Cikarang. Terkait penyebab Natalie Holzher menggugat cerai Sule, Maman Suherman tidak mau menyebutkan. Kalau untuk alasan perceraian itu sudah ke materia. Bukan kewenangan kami, jadi kami di paniteraan hanya bisa memberikan info sebatas perkara itu, beber Maman Suherman, Kamis, 7 Juli 2022. Menurut paniter Maman, Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara gugatan yang berupa court pada 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holzher melawan Sutisna dan telah ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama. Maman Suherman mengatakan sidang perdana gugatan cerai Natalie Holzher dan Sule akan digelar pada 20 Juli 2022. Agendanya untuk memanggil para pihak. Apabila dua-duanya nanti hadir, ada upaya untuk mediasi, ungkap Maman Suherman. Apabila mediasi berhasil, maka ada kemungkinan Natalie Holzher dan Sule rujuk. Ia bisa saja rujuk kembali, kan ini kan baru pertama permasalahan yang nanti di dalam mediasi itu ada upaya untuk mendamaikan jangan sampai terjadi perceraian, ujarnya. Dalam gugatan perceraian tersebut, Natalie Holzher mengajukan sejumlah hal termasuk nafkah anak. Ada gugatan cerai, ada hak asuh anak dan ada nafkah anak, beber Maman Suherman. Natalie Holzher kembali bekerja untuk sang anak. Kerja, buat susu Azam, ujar Natalie Holzher dikutip dari tribunnews.com. Natalie meminta doa terbaik untuk kehidupannya dengan Sule. Pokoknya doain aja yang terbaik. Maaf ya aku lagi nggak bisa ngomong dulu, maaf ya semuanya, tuturnya. Sebelumnya, Natalie membeberkan alasan dirinya pergi dari rumah Sule kala itu lantaran sakit hati dengan komentar Sule soal Lina Jubaidah. Enggak sengaja baca karena Instagram aku nyangkut ke akang, Sule, ungkapnya. Saat itu, Natalie merasa tak dihargai oleh Sule lantaran sang suami menyebut Lina sebagai sosok istri yang terbaik. Ia pun mengaku tak cemburu jika Sule masih menyayangi mendiang mantan istrinya. Bukan karena yang masih sayang sama almarhumah, nggak ada cemburu sama sekali, ucap Natalie Holzher. Tapi kata-kata, yang pertama yang terbaik, itu, kok baru nikah kayak merasa nggak dihargai, pungkasnya. Hubungan rumah tangga Sule dan Natalie pernah diramal mendiang Bakyu. Jauh sebelum meninggal dunia, Bakyu pernah meramalkan bahwa rumah tangga Sule dan Natalie Holzher bakal ditimpa permasalahan besar. Adapun Bakyu saat itu pernah meramal hubungan Sule dan Natalie Holzher untuk kedepannya. Hasilnya, kata Bakyu, rumah tangga Sule dan Natalie Holzher memang akan mengalami masalah. Hal itu disebutkan Bakyu karena adanya penyatuan dua kepribadian antara Sule dan Natalie Holzher. Pernikahan mereka, Sule dan Natalie Holzher, memang problem sedikit. Dua kepribadian yang disatukan, Natalie tipe penyabar, baik, mandiri, dan humoris juga, tapi tipe-tipe manja, bertemu dengan Kang Sule yang tipe humoris dan penyayang juga, kata Bakyu.
dalam sebuah tayangan video di YouTube yang diunggah pada 1 Mei 2021 lalu. Yang paling parah adalah, mendiang Bakyu menyebut bahwa Sule dan Natalie Holscher bisa saja bercerai karena terus-terusan membahas masa lalu dan banyak pihak yang ikut campur soal hal itu. Adapun kata mendiang Bakyu, Natalie Holscher berusaha sabar tapi semakin lama, dia akan tak tahan dan merasa sakit hati. Memang terawangan saya pernah bicara bahwa mereka itu akan cerai. Ada konflik dari masalah masa lalu, dari pihak yang ikut campur di situ, ujar mendiang Bakyu. Manusia gak ada yang sempurna. Kang Sule juga udah berupaya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami dengan segala kekurangannya punya istri Natalie yang mungkin masih perlu bimbingan, sambungnya. Sebelumnya, Sule membongkar perlakuan dari Natalie Holscher terhadapnya. Dilansir dari kanal YouTube Tema Indonesia, Sule mengatakan pernah diacuhkan Natalie Holscher hingga seminggu karena sebuah permasalahan. Selain itu, Sule dan Natalie Holscher jarang sekali ngobrol berdua selama di rumah. Selama pernikahan, ia mengatakan jika hal tersebut adalah hal yang paling pahit dalam hidupnya. You fade away, as you fade